Hello, we meet again in English lesson with Bu Isnu. Okay, the students, now we will study about procedure text. And first of all, I would like to give you the definition of procedure text. The procedure text is a piece of text that gives us instruction for doing something. Dalam bahasa Indonesia, teks procedure itu adalah sebuah teks yang memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu. In other definition, we can have the definition like this. Procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. This is the definition of procedure text atau definisi tentang teks prosedur. Okay, we continue. We have the characteristic of procedure text. Ada beberapa ciri dari teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur biasanya menggunakan simple present tense. Subjek plus verb 1. Yang kedua, membentuk imperatif atau bentuk kalimat perintah. Yang ketiga, menggunakan action verbs. Misalnya, make, take, boil, cook, dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah menggunakan temporal conjunction. Use temporal conjunction. For example, we use the word first, then, next, after, that, last, finally. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks prosedur or the characteristic of procedure text. Dan selanjutnya adalah tujuan dari procedure text. The aim or the goal of procedure text. Procedure text dibuat mempunyai tujuan tertentu untuk si pembaca. Tujuannya dari teks tersebut adalah bersifat komunikatif. The social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Jadi tujuannya adalah menunjukkan bagaimana sesuatu itu dikerjakan melalui langkah-langkah yang memungkinkan pembaca untuk mencapai tujuannya. Tujuan procedure text or the purpose of procedure text is to tell the reader how to do or to make something through a sequence of action or steps. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah yang ada. Itulah tentang tujuan teks prosedur. Okay, we continue to the kinds of procedure text. Jenis-jenis dari teks prosedur. Prosedur teks, procedure text dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa jenis. Ada 3 jenis. We have 3 kinds of procedure text. The first, atau yang pertama, procedure text yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan atau instruksi operasi manual. Misalnya, how to use the computer, how to record video, how to use fluoride camera. Nah, itu jenis yang pertama yang menunjukkan bagaimana kita mengoperasikan suatu alat.
Jenis yang kedua, the second kind, procedure text yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Misalnya, how to make a noodle, how to dance, how to play basketball, and so on. Jadi, jenis yang kedua adalah teks prosedur yang memberi instruksi bagaimana melakukan aktivitas. Bagaimana kalau kita bermain basketball, bagaimana menari dengan baik, bagaimana membuat mie goreng, misalnya seperti itu. And the next kinds, jenis yang berikutnya adalah procedure text yang berhubungan dengan perilaku manusia. Misalnya, how to succeed, bagaimana menjadi sukses, kiat-kiatnya, tips-tipsnya bagaimana. How to live happily, bagaimana hidup dengan bahagia. How to be a good person, bagaimana menjadi orang yang baik. How to be a successful student, bagaimana menjadi siswa yang berhasil atau yang sukses. Okay, students, that's the kinds of procedure text, jenis-jenis dari teks prosedur. And now we continue to the generic structure of procedure text. Kita melanjutkan ke generic structure yang ada di dalam teks prosedur. Teks prosedur atau procedure text memiliki skema susunan umum atau generic structure. Generic structure berikut ini. The first is goal. Yang pertama adalah tujuan. Memberikan informasi tentang maksud dan tujuan dari prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. And the second is materials, materi. Materials berisi daftar materi atau bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. The next about steps. Daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah-langkah yang benar. Jadi langkah pertama apa, kedua apa, ketiga apa, itu ada di dalam teks prosedur atau procedure text in English. And the last dan berikutnya yang terakhir adalah results. Hasil dari serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan. Jadi ada hasilnya. Nanti untuk proses terakhir itu hasilnya bagaimana disebutkan di situ. Finally, you can serve your fried rice. For example, like that. If you make a fried rice. Dan berikutnya yang terakhir, the last is you will do some exercise from what we have learned about procedure text. Yang pertama, number 1, you must find the definition of procedure text. You may open your dictionary or book, or maybe you can browse in the internet. Find the definition of procedure text, number 1. And then number 2, from what I have explained, apa yang sudah saya jelaskan tadi, please try to remember and find the characteristic of procedure text. The second number, nomor 2, characteristic of procedure text. Please try to find and write. And number 3, many kinds of procedure text. Do you remember how many kinds of procedure text I have explained just now? 3 kinds. Yes, okay. Please try to remember and write. And then number 4, you find example of procedure text. You may try to find in the books, or maybe you can find in the internet. You can browse the example of
procedure text. And the last is make 2 questions. Make 2 questions from the text and give the answer. You make question and also give your answer for your question yourself. Okay? Thank you very much for your attention. You have learned about procedure text from me, and see you.